Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oke Juliani. Di sini saya menjadi moderator dari narasumber kita, yaitu Elpa Nopitasari. Baiklah, sebelum kita serahkan ke narasumber kita ketahui dulu apa itu pengertian pers dan fungsi pers. Baiklah, langsung saja kita serahkan ke narasumber kita. Baik, langsung saja di sini saya Elpa Nopitasari akan menjelaskan mengenai pers. Yang pertama itu apa itu pers? Pers itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, pers mencangkup semua media komunikasi seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang, sekelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal adanya istilah dari jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers. Selanjutnya dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk penerbitan yang melewati proses percetakan seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak. Dan pers juga sebagai kegiatan perhubungan dengan media dan masyarakat luas. Kegiatan tersebut mengacu pada kegiatan jurnalistik, sifatnya mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah materi, dan menerbitkannya berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dan valid. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari pengertian dari pers. Selanjutnya, fungsi dari pers itu apa sih? Jawabannya adalah pers itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu pers secara umum. Yang pertama, pers itu memberikan suatu informasi pada masyarakat, memberikan suatu kontrol pada masyarakat, menghubungkan atau sebagai sarana suara kepada rakyat. Dan yang keempat itu memberikan suatu hiburan pada masyarakat. Yang kelima, menambah suatu wawasan pada masyarakat. Selanjutnya, pers di Indonesia itu fungsinya itu sebagai media atau saluran informasi pada masyarakat, media atau opini saluran publik, juga debat publik. Yang ketiga, media atau saluran investigasi terhadap suatu masalah publik. Yang keempat, media atau saluran pembelajaran. Dan yang kelima, media atau saluran kebijakan publik kepada masyarakat. Lanjutan, pers itu juga sebagai media and entertainment. Fungsi pers dalam media entertainment ialah sebagai wahana hiburan dengan melalui penampilan berbagai macam seputar aktivitas dari artis, selebritis, dan juga tampilan-tampilan yang menarik lainnya. Selanjutnya, pers sebagai media kontrol sosial. Fungsi pers sebagai media kontrol sosial ialah yang memaparkan suatu peristiwa yang buruk atau keadaan-keadaan yang melanggar hukum supaya peristiwa tersebut tidak terulang lagi dan juga membuat kesadaran kepada masyarakat. Selanjutnya, pers sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai lembaga ekonomi ialah pers merupakan suatu perusahaan yang bergerak di dalam bidang penerbitan yang menyajikan suatu kebijakan dengan bernilai jual tinggi serta juga melakukan periklanan yang menambahkan keuntungan kepada pers. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai fungsi pers. Apakah sudah bisa dimengerti? Baiklah, saya rasa sudah bisa dimengerti. Baiklah, tadi kan kita sudah mengetahui ini apa itu pengertian pers dan fungsi pers. Nah, di sini saya penasaran bagaimana dengan sejarah pers yang ada di Indonesia. Boleh nggak dijelasin apa itu sejarah pers yang ada di Indonesia? Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Sejarah pers di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu sejarah pers pada masa kolonial. Pers kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial atau penjajahan. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda.
Nah, yang selanjutnya itu sejarah pers di Cina, sejarah pers Cina. Sejarah pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Cina di Indonesia. Pers Cina meliputi koran-koran, majalah dalam bahasa Cina, Indonesia atau Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Cina. Selanjutnya itu sejarah pers nasional. Pers nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia, terutama orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia sendiri. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Tirto Hadi Surejo atau Raden Dekomono, pendiri surat kabar mingguan Medan Priai, yang sejak 1910 berkembang menjadi harian, dianggap sebagai tokoh pemrakarsa pers nasional. Nah, itu tadi penjelasan dari sejarah pers di Indonesia itu. Bagaimana menurut penanya atau moderator? Baiklah, saya rasa itu sangat jelas tentang sejarah dari pers yang ada di Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, mulai dari pengertian pers, fungsi pers, sejarah pers, dan lain sebagainya. Apakah dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang belum menjawab dari pertanyaan Anda? Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita. Menurut saya itu sangat jelas, mulai dari pengertian pers, fungsi pers, sejarah pers, dan peranan pers. Ternyata kita ketahui dari penyampaian narasumber kita hari ini, ternyata pers itu sangat luas pengertiannya dan sangat menarik. Pers itu ternyata mempunyai sejarah penting bagi kita rakyat Indonesia. Mulai dari kita ketahui tadi kan dari penyampaian narasumber kita, itu mulai dari sejarahnya, kemudian dari peranan pers. Ternyata pers itu sangat menarik dan saling berpunyai peranan penting bagi kita rakyat Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Baiklah, saya rasa sudah sangat jelas mengenai pengertian pers, fungsi pers, sejarah pers, dan peranan pers. Nah, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang telah menyampaikan informasinya mengenai pers. Baik, sama-sama. Baiklah, kita tutup saja presentasi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.